Ассаламу warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте, меня зовут Violeta Astapradja. Kita dengan semangat melanjutkan belajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Soen Haji. Metodologinya digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PORIN. Hari ini ada pelajaran yang sangat lucu menurut orang Indonesia. Kenapa? Karena ada kata kerja berdiri dan ada kata kerja berbaring yang orang Indonesia menggunakan untuk benda bernyawa, untuk orang atau untuk binatang atau untuk burung, ya. Contohnya, saya berbaring atau saya berdiri, kucing berbaring atau kucing berdiri atau kucing duduk. Tapi dalam bahasa Rusia, kenapa? Karena setiap benda mempunyai jenis kelamin, ya, orang Rusia menggunakan kata kerja berdiri dan berbaring untuk benda yang tidak bernyawa. Kenapa? Lagi ya, karena itu vas, ya, vas itu perempuan, berjenis kelamin perempuan. Jadi sebagai pengganti kata benda vas, kita bisa menggunakan kata ganti orang ana. Terus stakan, itu stakan, gelas, stakan berjenis kelamin maskulin. Karena itu sebagai pengganti kata stakan bisa menggunakan kata ganti orang on stakan, on stakan, ana vaza, seperti orang, ya, sama seperti orang, on ana, ya. Dan lagi kniga feminin ana, ложка itu sendok, ложка sendok ana. Terus яблоко itu apel, оно netral, яблоко netral, оно. Jadi kita bisa berbicara tentang orang, tentang binatang, dan tentang kata benda yang tidak bernyawa sama menggunakan ini jenis kelaminnya dan seperti orang, on, ana, ano. Itu kenapa nama pelajaran hari ini gelas berdiri tapi sendok berbaring. Sangat lucu, ya, kalau menurut bahasa Indonesia gelas cuma ada di meja atau sendok juga ada di meja, bukan berdiri dan berbaring, bukan, karena tidak bernyawa. Tapi dalam bahasa Rusia Anda sekarang tahu, ya, kenapa seperti itu. Bila benda secara vertikal seperti vas atau gelas itu secara vertikal, ya, seperti saya sekarang secara vertikal, ya, maka itu berdiri. Jadi dia berdiri, sepertinya dia punya kaki, ya, sepertinya dia punya kaki seperti orang atau binatang. Terus nomor 2, bila benda secara horizontal, ya, horizontal, maka itu berbaring. Seperti buku berbaring karena secara horizontal. Jadi kita menggunakan kata kerja berbaring seperti untuk orang. Dan ada satu lagi ciri-cirinya yang lucu dalam bahasa Rusia, bila benda bulat, ya, bentuknya bulat seperti bola atau apel, ya, maka itu berbaring, bukan berdiri, ya. Walaupun itu seperti vertikal, ya, secara vertikal berdiri, tapi tidak. Kita selalu kalau barangnya bulat selalu itu berbaring. Itu peraturan bahasa Rusia yang orang asing susah paham karena tidak ada seperti itu dalam bahasa Indonesia. Infinitif kata kerja berbaring, lежать terdiri dari apa? Леж itu akar kata, a sufiks, dan t tanda pelemah akhiran kata kerja. Dan berdiri, стоять perenkanannya di sini karena itu o dibaca a. Стоять, сто akar kata, ya sufiks, dan t tanda pelemah akhiran kata kerja. Kalau dalam present tense kita sudah tahu peraturan apa yang kita harus berubah untuk orang ketiga.
Orang ketiga itu siapa? Dia laki-laki, dia perempuan, dan dia netral. Itu orang ketiga. Walaupun itu semua benda-benda itu tidak bernyawa, tetapi untuk bahasa Rusia mereka sama seperti orang. On, ana, ano. Ya, dia, bukan itu. Ya, itu dia. Tergantung jenis kelaminnya. Ya, on kalau laki-laki, ana kalau perempuan, dan netral kalau ano, netral. Nah, silahkan melihat di sini ada contoh. Vas berdiri di meja. Biasanya kalimat ini vas ada di meja ya. Vas untuk bunga, ini dengan air untuk bunga. Ada di meja. Bahasa Indonesia itu ada di meja. Tapi bahasa Rusia dia secara horizontal, sepertinya dia punya kaki. Karena itu vaza, stoит. Itu present tense, kita melihat ya. Akarnya sama sto, tapi akhirannya it. Untuk apa? Untuk kalau sesudah kata ganti orang ketiga ya. Kata kerja harus mempunyai akhiran it, yot, yet ya. Di sini untuk berdiri akhiran kata kerja it untuk orang ketiga. Vas itu orang ketiga untuk bahasa Rusia. Vaza stoит di mana? Di meja, на столе. Di sini kita lagi ingat ya, itu kasus preposisi karena sebelum kata benda ada di, ada kata depan di, jadi itu termasuk dalam kasus preposisi. Jadi sesudah huruf konsonan tambah huruf y. Ya, stol itu meja. Kita tambah huruf y jadi stole, na stole. Di sini penekanannya pada huruf y, na stole. Vas berdiri di meja. Sebenarnya harus vas ada di meja. Ваза стоит на столе. Seperti dia punya dua kaki. Lucu ya, ciri-cirinya lucu bahasa Rusia. Tapi tanpa penjelasan, orang asing tidak bisa paham, tidak bisa masuk akal. Bagaimana itu ya tentang barang yang tidak bernyawa, tentang benda yang tidak bernyawa. Terus, gelas berdiri di meja. Kita bisa melihat ya gelas secara vertikal juga. Jadi dia punya kaki ya seperti itu. Stakan, gelas itu stakan, berdiri. Стоит di meja, на столе. Стакан стоит на столе. Gelas berdiri di meja. Sebenarnya gelas ada di meja. Terus buku berbaring di meja. Sebenarnya buku ada di meja. Tapi untuk bahasa Rusia, buku berbaring karena secara horizontal. Sama seperti orang atau binatang berbaring. Secara horizontal ya di meja. Buku, книга berbaring. Лежит на столе. Лежит, kita bisa melihat леж itu akar kata. Ya, леж akar kata. Terus tambah akhiran it. Kenapa? Karena present tense dan sebelumnya ada itu, orang ketiga. Itu bukan orang ya, itu barang. Kita sudah paham itu barang. Tetapi untuk bahasa Rusia, ложка, она, книга, она, стакан, он, ваза, она, sama seperti orang. Kenapa? Karena dulu, ya pada masa kuno, orang Rusia percaya, tidak hanya orang mempunyai jiwa, tetapi setiap barang mempunyai jiwa. Karena itu ada jenis kelaminnya, ya sejak abad ke-5 Masehi. Itu sudah lama sekali. Tapi sampai sekarang begitu. Karena itu buku berbaring seperti orang. Terus ada lagi. Apel berbaring di meja. Atau apel ada di meja. Apel bentuknya bulat. Ya, dia bulat. Kalau barang bulat, bentuk bulat, itu tidak boleh berdiri. Tidak boleh berdiri. Itu berbaring. Karena bulat. Tidak tahu kenapa, karena kalau kita melihat ya, itu vertikal secara vertikal. Tetapi tidak tahu orang Rusia udah memutuskan apel atau bola, semua barang yang bentuknya bulat berbaring, bukan berdiri. Jadi яблоко лежит на столе. Apel berbaring di meja. Silahkan catat pelajaran ini.
Sekarang, kalau kita bertanya ya, ada pertanyaan juga. Kenapa tidak, mungkin boleh tidak menggunakan kata kerja berdiri dan berbaring. Cuma gelas ada di meja ya. Jadi gelas di meja ya tanpa kata kerja. Gelas di meja, buku di meja, apalagi apel di meja, sendok di meja, boleh juga. Kita sudah belajar yang itu. Sudah belajar kemarin ya. Vas di meja juga bisa. Begini. Jadi begini. Vaza langsung na stole. Ya, tanpa ini. Tetapi kalau Anda sudah mulai berbicara sama orang native speaker dan mereka bilang ваза стоит на столе, яблоко лежит на столе, книга лежит на столе. Anda bisa tangkap kata-kata dan tidak masuk akal. Kenapa kata kerja berbaring dan berdiri? Tetapi sekarang Anda sudah tahu. Tapi juga boleh kalau tanpa kata kerja ini. Gelas di meja. Begini. Стакан langsung. На столе. Buku di meja. Книга langsung. На столе. Terus sendok di meja. Ложка на столе. Dan di sini ложка, kenapa huruf J? Ya, kenapa huruf J pengucapannya sh? Karena sering dalam kata huruf J pengucapannya sh. Sering seperti suami, muž. Kita menulis muž, ada huruf J, tapi pengucapannya sh, muž. Dan di sini juga ложка, ada huruf J, tapi pengucapannya sh, ложка. Sendok di meja boleh tanpa лежит, tidak usah omit. Ложка langsung на столе. Apel di meja. Яблоко на столе. Juga boleh seperti itu. Tetapi kalau nanti Anda sudah mulai berbicara sama orang native speaker Rusia, dengar kata kerja ini dan tidak mengerti kenapa berdiri dan berbaring. Sudah, pelajaran ini sudah selesai. Jika Anda tertarik dengan pelajaran bahasa Rusia di channel ini, silahkan tombol subscribe. Tekan tombol subscribe. Sehat selalu. Будьте здоровы. Terima kasih banyak. Большое спасибо. Dan juga belum sampai ketemu lagi ya, jangan lupa gabung ke grup WA yang kita sudah ada. Cuma kirim nomor HP Anda via email saya. Email saya sudah ada di channel ini, sudah ada. Sudah, sampai ketemu lagi. До свидания.